Selamat datang di channel Akila Fatul. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja. Di kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang sebuah film yang diangkat dari kisah nyata yang bercerita tentang perjuangan seorang anak kecil dari keluarga miskin yang tinggal di perkampungan kumuh Brazil, yang bercita-cita ingin menjadi pesepak bola terkenal. Dengan segala keterbatasan, dia mulai merintis karirnya meski ibunya tidak setuju dengan hal itu. Karena kegigihan dan usahanya di usianya yang masih cukup belia, dia dan timnya mampu meraih Piala Dunia bahkan 3 kali berturut-turut dengan teknik kunonya, yaitu Ginga Style. Dia juga merupakan pemain termuda yang meraih Piala Dunia di usia 17 tahun, bahkan dinobatkan sebagai atlet terbaik abad ini. Penasaran dengan kisahnya? Ini dia. Pada tahun 1958, turnamen Piala Dunia ke-8 diselenggarakan di Swedia. Event olahraga 5 tahunan itu seperti biasa diikuti oleh banyak negara di dunia termasuk Brazil. Tapi sayangnya semangat masyarakat Brazil maupun para pemain seakan-akan telah pupus karena telah mengalami kekalahan besar di 2 Piala Dunia sebelumnya, yaitu di tahun 1954 dan 1950. Di Piala Dunia kali ini Brazil akan melawan Uni Soviet, tapi komentator menilai bahwa Brazil semakin putus asa karena berani-beraninya menurunkan pemain termuda di turnamen tersebut yang masih berumur 17 tahun, di mana masyarakat seluruh dunia masih belum mengenali kemampuan penyerang satu ini yang bernama Edson Nascimento atau biasa dikenal dengan panggilan Pele. Film flashback 8 tahun yang lalu. Pada tahun 1950, Edson kecil yang saat itu dipanggil Diko masih berumur 10 tahun dan tinggal di kota Madea Bauru, negara Brazil, bersama dengan ayahnya, mantan pemain sepak bola yang sekarang bekerja menjadi cleaning service di rumah sakit. Sementara ibunya, Celeste, seorang asisten rumah tangga beserta kedua adiknya, Zoka dan juga Maria. Meskipun hidup Diko serba kekurangan, namun dia tidak patah semangat. Diko menjalani hari-harinya sebagai anak SD dan penyemir sepatu, sambil berlatih sepak bola bersama ayahnya dan juga teman-temannya, yaitu Thiago Yuri beserta Favinho. Karena tidak punya uang untuk membeli bola, akhirnya mereka menggunakan kain yang dibulat-bulatkan untuk dijadikan bola. Hari itu tanggal 17 Juli 1950 adalah final Piala Dunia ke-6, yaitu pertandingan antara Brazil melawan Uruguay. Pastinya masyarakat Brazil sangat menginginkan negaranya meraih kemenangan. Dan saking antusiasnya, meskipun dimarahi ibunya karena main bola sampai kotor-kotoran, Diko dan teman-temannya diam-diam naik ke atas atap untuk mendengarkan siaran radio pertandingan tersebut. Skor pun imbang 1-1, tapi sayangnya di menit-menit terakhir Brazil kebobolan dan skor berakhir 2-1 untuk kemenangan Uruguay. Goal against Brazil, 2-1. Untuk beberapa orang mungkin ini hanyalah pertandingan bola biasa, akan tetapi Piala Dunia adalah event olahraga di mana para pemain bertanding membawa nama baik dan martabat negara yang diwakili. Sudah jelas kekalahan barusan membuat banyak masyarakat Brazil kecewa, tapi dengan yakinnya Diko berjanji pada ayahnya jika suatu saat nanti dia akan memenangkan Piala Dunia untuk Brazil. Mendengar hal tersebut, ayahnya hanya berpesan pada anaknya untuk menjauhi sepak bola dan fokus bersekolah. I win a World Cup for Brazil. Bye. Di waktu senggangnya, Diko kadang-kadang pergi membantu ibunya, Celeste, bekerja sebagai ART di rumah seorang anak konglomerat yang juga merupakan kapten tim sepak bola, yaitu The Kings. Sambil mengepel-ngepel, Celeste pun menceritakan pada Diko bagaimana dia bisa bertemu ayahnya yang waktu itu masih menjadi pemain sepak bola. Tapi sayangnya dulu suaminya pernah mengalami cedera parah di lutut sampai akhirnya ia pun diberhentikan tanpa uang pesangon sepeser pun. Dan itu membuatnya sangat kecewa sehingga ayahnya dan ibunya nggak setuju anaknya Diko menggeluti olahraga sepak bola. Setelah itu Celeste dipanggil majikan dan Diko yang melanjutkan ngepel-ngepel di sana. Tak lama kemudian Jose dan teman-temannya datang mengotori lantai dengan sepatu penuh lumpurnya. Mereka membahas turnamen persahabatan antar klub pemuda di Bauru, dan dengan sombongnya Jose menganggap itu adalah pertandingan yang remeh. Namun dia tetap akan mengikutinya karena seorang mantan pesepak bola terkenal bernama Waldemar De Brito akan datang di final nanti untuk mencari bibit-bibit pemain baru di klub sepak bola ternama, yaitu Santos. Akhirnya Diego ikut-ikutan dan bilang jika ia pengen jadi pemain seperti Bele, tapi salah nyebut jadi Pele.
Belang. His name's Belang. Yeah, it says he is looking for players for the Santos Football Club. Stop this shot. Sejak saat itu, Jose dan teman-temannya mulai membuli Diko dengan panggilan Pele hanya karena berawal dari salah sebut nama. Dan dengan beraninya, Diko ingin mencoba skill bolanya bersama teman-temannya di turnamen klub pemuda Bauru. Awalnya teman-temannya tidak yakin karena tim lain kelihatan jago-jago, termasuk tim Jose yaitu The Kings. Apalagi tim Diko lah yang memakai kaos dan nggak pakai sepatu. Yuri pun akhirnya menjahitkan seragam ala kadarnya dan kekecilan pada Vino, tetapi skill mereka yang tidak kaleng-kaleng membuat tim Diko berhasil lolos sampai babak final. Karena jadi bahan tertawaan orang-orang di sana dan sampai-sampai dijuluki tim nyeker oleh Jose. Diko pun ingin timnya punya sepatu bola, tapi karena mereka tidak punya uang, Vino punya ide cerdik sekaligus nakal, yaitu nyolong kacang tanah dan menjualnya kembali lalu menggunakan uangnya untuk membeli sepatu. Ketika sedang jualan, Jose yang datang dan membuli Diko beserta teman-temannya. Yuri dibilang cewek gara-gara bisa menjahit seragam, sedangkan Diko dikatain mata empat karena memakai kacamata, sampai akhirnya Diko yang emosi karena dipanggil Pele terus-menerus akhirnya memukul Jose dan tawuran itu pun tidak terhindarkan. Sesampainya di rumah, Diko berbohong jika gurunya lah yang menonjoknya di sekolah. Makanya ada luka-luka di badannya. Jelas Yalese pun marah dan akan menemui guru tersebut. Tapi Don Dino yang melihatnya tawuran meminta istrinya untuk berangkat bekerja saja dan dia yang akan menemui kepala sekolahnya atau ke sekolahnya. Sudah jelas Don Dino tidak pergi ke sekolah dan malah mengantarkan Diko ke lapangan untuk melanjutkan turnamen. Di perjalanan dia memberikan nasihat ke anaknya bahwa seorang pemain yang berani melakukan kekerasan pada musuhnya sebenarnya hanya didasari perasaan takut kalah. Jadi bisa dibilang Jose sengaja membuli mereka agar tim mereka kena mental dan kalah di final nanti. Dan Dino ingin anaknya tidak pernah malu pada dirinya sendiri demi menjadi pesepak bola profesional. Betapa senangnya Diko yang sudah mendapatkan support dari ayahnya. Tapi sayangnya ketika temannya mulai kena mental, Tiago yang melepas kacamatanya karena tidak mau dibully, Yuri yang memakai topi untuk menutupi rambut panjangnya, dan juga mereka pun semua maksain pakai sepatu bola yang kebesaran. Tak lama kemudian pertandingan final pun akhirnya dimulai. Terlihat banyak penonton di sana termasuk Waldemar De Brito, tapi sayangnya kali ini mereka tidak bisa bermain secara maksimal karena terlalu mengikuti kata-kata orang lain yang membuli mereka. Alhasil The Kings pun berhasil meraup 6 gol tanpa perlawanan dari tim Diko sedikit pun. Sampai akhirnya Diko teringat dengan perkataan ayahnya untuk menerima segala kekurangan dirinya sendiri. Diko pun langsung melepas sepatunya dan sudah menerima dipanggil Pele, diikuti Tiago yang memakai kacamatanya, Yuri yang melepas topinya, dan Fabinho melepas seragamnya, dan inilah yang terjadi. Semua penonton terpukau dengan gaya permainan mereka yang sangat bebas dan skill junglingnya yang begitu indah. Diko mengirim bola dengan sundulan yang begitu presisi hingga akhirnya tim Diko bisa mengejar hingga 5 skor. Tapi sayangnya waktu sudah habis dan pertandingan pun dimenangkan oleh The Kings dengan skor akhir 6-5. Meskipun kalah, tapi permainan Diko dan teman-temannya mendapat banyak pujian dan semua orang meneriakinya dengan nama Pele. Sampai-sampai Waldemar De Brito memberikan kartu namanya pada ayahnya karena tertarik dengan skill Pele. Tapi tiba-tiba dari kejauhan abang-abang yang kacangnya dicolong, Diko dan teman-temannya datang ke lapangan dan akan menangkap mereka. Dan alhamdulillahnya Diko dan Tiago berhasil bersembunyi di gua kecil, sedangkan Yuri dan Fabinho masih dikejar, tapi naasnya hujan yang begitu deras membuat dinding gua runtuh. Tiba-tiba tanah pun longsor dan akhirnya mengubur Tiago hingga meninggal dunia. Tim Diko
Diko pun sangat merasa terpukul karena salah satu teman baiknya telah meninggal. Diko menyalahkan dirinya karena Tiago mungkin masih hidup jika mereka tidak nyolong kacang hanya karena pengen beli sepatu baru. Ibunya pun menenangkannya. Diko juga berjanji akan bersikap baik di sekolah. Setelah itu, ayahnya memberitahu ibunya tentang Waldemar De Brito yang melirik skill Diko. Namun saat itu, Celeste sang ibu tidak setuju jika Diko bermain bola karena teringat betapa sengsara suaminya yang ditinggal timnya begitu saja setelah cedera berat. Diko pun diminta terus sekolah sambil bekerja dengan ayahnya di rumah sakit. Untuk mengganti suasana, ayah Diko juga berusaha menyenangkan Diko dengan menunjukkan skill jingga stylenya dengan menggunakan buah mangga. Bahkan Diko yang melihat foto dirinya dan teman-temannya yang masuk koran masih belum cukup untuk mengembalikan semangat Diko. Sampai suatu ketika Diko pun merasa dirinya tidak bisa terus-menerus terpuruk seperti itu. Perlahan-lahan Diko menerima keadaan dan mulai berlatih dengan ayahnya hampir setiap hari menggunakan buah mangga. Singkat cerita, sekarang Diko sudah berumur 15 tahun. Ibunya yang sering melihat Diko dan ayahnya latihan akhirnya memutuskan untuk menghubungi Waldemar De Brito dari kartu namanya yang masih dia simpan 5 tahun yang lalu. Dan betapa terkejutnya Diko melihat beliau datang ke rumah untuk mengundang Diko mengikuti ujian masuk tim sepak bola Santos. Lantaran senangnya, Diko langsung memeluk ibunya dan menerima tawaran tersebut. Thank you. Meskipun serba kesulitan, tapi ayah dan ibunya berusaha demi cita-cita anaknya sampai-sampai mereka meminta gaji duluan di pekerjaan masing-masing untuk membeli keperluan anaknya pergi ke Santos. Sebagai ibu, Celeste juga lumayan khawatir dengan anaknya yang masih berumur 15 tahun dan belum pernah pergi jauh dari rumah. Setelah berpamitan dengan adik-adiknya dan juga kedua orang tuanya, Diko pun akhirnya pergi bersama Waldemar De Brito ke kota Santos. Oh, my filho. You go make us proud. Welcome to something will be evaluated. Tapi sayangnya teknik jingga Diko dianggap kuno oleh pelatihnya. Kehidupannya di Santos pun tidak begitu mulus, bahkan sudah berminggu-minggu Diko belum mencetak 1 gol pun di sana. Karena termakan omongan pelatih, untungnya Diko masih diberi kesempatan masuk tim muda sebagai kasta terendah di sana. Diko pun terus berlatih dengan teknik yang diajari pelatihnya setiap malam. Tapi tetap saja Diko masih kesulitan mencetak gol dengan teknik tersebut bahkan saat penalti sekalipun. Sementara itu, Waldemar sering melihat Diko yang dengan gigihnya sering berlatih di malam hari. Sampai suatu hari Diko yang putus asa pun pergi ke stasiun untuk pulang. Dan saat sedang menunggu kereta, tiba-tiba Waldemar datang dan bertanya kenapa Diko menyerah. Diko pun menjawab jika dia merasa tidak sejago pemain lainnya dan juga pelatih yang menganggap gaya bermain Diko terlalu kuno. Waldemar memberitahu penyebab kenapa pelatih membenci teknik Biko atau jingga dan mulai menceritakan sejarah dari teknik tersebut. Usut punya usut, di abad ke-16 ketika bangsa Portugis datang ke Brazil bersama budak Afrika, banyak orang-orang Afrika yang kabur dan membuat pengungsian di hutan. Dan untuk mempertahankan diri, mereka membuat seni bela diri yang dinamakan jingga. Akar dari bela diri modern capoeira sampai akhirnya capoeira akan dihapuskan dan teknik jingga dilarang pemerintah karena dianggap berbahaya. Dan saat ini orang-orang yang berhasil melihat olahraga sepak bola sebagai cara yang legal untuk berlatih jingga tanpa ditangkap. Tapi sayangnya banyak orang yang menganggap gaya jingga atau jingga style adalah penyebab kekalahan Brazil di Piala Dunia. Maka dari itu pelatih berusaha menghapus jingga dari Diko agar kekalahan tersebut tidak terulang kembali. Namun berbeda dengan pelatih, Waldemar ingin Diko membuktikan jati dirinya yang sebenarnya, yaitu membuktikan skill jingganya dalam pertandingan. Setelah Waldemar pergi, kereta pun sampai di stasiun dan Diko yang sudah mendengar nasihat dari Waldemar akhirnya mengurungkan niatnya untuk pulang dan kembali berlatih di Santos. So you can either show us who you truly are, strong, but not playing the way the other guys do. Waldemar menonton pertandingan Diko selanjutnya. Skor sementara kalah 3-0. Diko yang masih belum yakin dan sempat bengong sampai terjatuh menabrak pemain lain dan kembali bangkit setelah melihat Waldemar dan teringat dengan teknik yang diajarkan ayahnya selama ini. Diko pun akhirnya mengabaikan strategi dari pelatih dan bermain dengan bebas dan indah menggunakan teknik jingga stylenya. Lalu inilah yang terjadi.
Seketika semua orang di stasiun terbuka dengan teknik Diko, dan di luar ekspektasi Pak pelatih juga ingin Diko meneruskan pemain seperti tadi. Di pertandingan tersebut, Diko berhasil mencetak 4 gol dan singkat cerita dengan teknik jingganya Diko terus meleset jauh sampai diterima di jajaran pemain profesional dan juga menjadi pencetak skor terbanyak di Santos. Karirnya begitu pesat sampai-sampai membuat Diko bisa membelikan oven untuk ibunya dan radio untuk ayahnya, dan dia pulang sejenak ke rumahnya, di mana hari itu juga bertepatan dengan pengumuman pemain yang terpilih mewakili timnas Brazil ke Piala Dunia 1958 yang akan diselenggarakan di Swedia. Dan alhamdulillah meskipun baru 16 tahun, Diko pun akhirnya berhasil terpilih. Chico Nascimento. Jelas Diko hanya duduk terdiam, tidak percaya apa yang barusan didengarnya. Sebelum kembali ke Santos, Diko menyempatkan bertemu dengan teman masa kecilnya, yaitu Yuri. Yuri mengatakan sempat merampok toko bersama Favino, kemudian Favino ditangkap dan dipenjara 1 tahun, sedangkan Yuri masih bisa lolos. Yuri pun sangat bangga dengan perjuangan Diko dan dia akan selalu mendukungnya. Sebelum berangkat, ayahnya memberikan seragam waktu kecil Diko dan ditambahkan tulisan Pele. Menurut ayahnya, meskipun nama itu awalnya adalah sekedar bulian, tapi nama Pele lah yang selalu diteriakan oleh orang-orang ketika pertama kali Diko mencetak gol dengan lihainya. Ayahnya juga menasihati Diko agar tidak bersikap seperti dirinya dulu yang juga menggunakan teknik jingga tapi merasa ragu, sampai akhirnya keraguannya tersebutlah yang membuatnya cedera parah dan menghentikan karir profesionalnya. Sesampainya di konferensi pers, banyak pemain Brazil yang sok jago dan mental pembuli termasuk Jose dari The Kings yang ternyata juga masuk timnas Brazil dengan panggilan Mazzola seperti pemain Italia favorit Jose dari kecil. Ketika sesi tanya jawab dimulai, salah satu wartawan bertanya apakah jingga milik Brazil bisa mengalahkan negara-negara Eropa. Saat Diko hendak menjawab dengan percaya dirinya, namun langsung dipotong oleh pelatih timnas yaitu Viola yang memiliki pemikiran sama dengan pelatih Diko sebelumnya. Viola melarang pemainnya memakai teknik jingga karena bisa mengulang kekalahan Brazil seperti di Piala Dunia 1950. What's so bad about Chico? No one here wants to relive 19. Di hari pertama sebagai pemain Brazil, Diko langsung kena ultimatum dari Viola agar tidak menggunakan jingga lagi. Sikap Viola seperti ini bukan hanya disebabkan oleh kekalahan Brazil di Piala Dunia tahun 1950, tapi juga kekalahan melawan Hungaria di Piala Dunia 1954. Pada saat berempat final saat itu, kedua timnas terus bertikai, bahkan berhasil menyerang ruang ganti Hungaria dengan pecahan botol, dan karena itulah semua orang di dunia melihat tim Brazil dengan pandangan yang negatif. Viola pun ingin merubah citra Brazil sekaligus memenangkan Piala Dunia kali ini dengan cara yang lebih beradab, yaitu salah satu caranya adalah menghilangkan jingga. Setelah itu latihan pun terus dilakukan selama 1 bulan penuh, dan pemain Brazil lainnya yaitu Garrincha menyarankan Diko menggunakan teknik seperti Jose agar bisa dimainkan saat Piala Dunia. Tapi Diko masih sangat yakin jingga adalah cara sebenar-benarnya orang Brazil dalam bermain bola. Lalu saat sesi latihan, Diko pun akhirnya nekat menggunakan teknik jingga, tapi karena pelatih Viola meneriakinya, Diko pun menjadi ragu dan melakukan gerakan yang setengah-setengah sampai akhirnya dia cedera. Mendengar kabar tersebut, kedua orang tua Diko menangis. Tapi mereka masih terus mendukungnya dan mengingatkan Diko untuk pantang menyerah. Lalu berita di radio pun muncul tentang timnas Brazil yang diremehkan berkali-kali dan juga Diko yang cedera karena menggunakan teknik jalanan. Tapi mau tidak mau, meskipun emosi, Viola tetap memasukkan Diko ke jajaran pemain Brazil meskipun hanya sebagai cadangan karena waktu sudah mepet untuk mencari penggantinya. Heard about cleansing that same untrained street? Sesampainya di Swedia, berita-berita terus menayangkan liputan yang cenderung memojokkan tim Brazil dan selalu menjadi bahan tertawaan para wartawan. Sementara itu, Diko terus diobati oleh dokter dan sesekali masih mengikuti latihan, tapi kakinya masih bengkak dan mudah cedera. Di sisi lain, Brazil masih terus melanjutkan pertandingan Piala Dunianya dan berhasil menang melawan Austria dengan skor 3-0. Namun di pertandingan melawan Inggris kedudukan seri 0-0 dan sayangnya 3 pemain Brazil termasuk Jose sebagai
sebagai striker terkena cedera sampai tidak bisa bermain untuk sementara. Untungnya saat itu Zico yang lututnya sudah pulih dipaksa menggantikan posisi Jose di pertandingan selanjutnya melawan Uni Soviet. Jelas karena itu pertandingan Piala pertamanya sebagai pemain termuda, Zico tidak karuan sampai muntah-muntah guys. Di sini Zico sempat-sempatnya bengong saat masuk lapangan. Sementara itu di kampung halamannya banyak orang termasuk ayah Zico yang sangat antusias menonton pertandingan pertamanya sebagai striker. You gotta stand up straight. Up straight. Hadirnya Zico sayangnya tidak membuat perubahan pada tim karena dia masih sangat kaku dengan pertandingan pertamanya. Untungnya Brazil masih bisa memenangkan pertandingan melawan Uni Soviet dengan skor 2-0 dan lanjut ke semifinal menghadapi Prancis. Sama seperti sebelumnya, Zico tetap di posisi striker dan masih terlihat keraguan dalam setiap gerakannya. Di babak pertama skor sementara 2-1 untuk kemenangan Brazil, tapi moralitas pemain mulai kendor melihat serangan-serangan dari Prancis. Karena merasa dirinya tidak sehebat Jose, Zico pun memintanya untuk cepat pulih dan kembali bertanding menggantikannya. Ternyata kaki Jose tidak cedera sedikit pun, namun dia kena mental karena selama ini dia terlalu ingin menjadi seperti orang Eropa ketika bertanding, sampai akhirnya Jose pun tersadar jika gaya permainan Brazil yang sebenarnya adalah jingga. Jadi bisa dibilang permainan Brazil akan sama aja dengan negara lain tanpa teknik tersebut. Padahal jingga sangat ampuh untuk digunakan. Jose pun teringat dengan pertandingan mereka berdua saat masih bocil di Bauru, di mana Zico menunjukkan skill jingganya yang sangat indah dan efektif. Lalu babak kedua pun akhirnya dimulai dan Zico yang teringat dengan perkataan Jose akhirnya menggunakan teknik jingganya. Zico berhasil mencetak gol pertamanya dengan cara setengah salto. Bahkan di babak kedua tersebut, Zico berhasil mencetak 3 gol sekaligus yang semuanya sangat indah dan membawa Brazil memenangkan semifinal melawan Prancis dengan skor 5-2. Di final nanti Brazil akan melawan sang tuan rumah Swedia, dan menurut para pengamat sudah jelas Brazil kalah di banyak aspek pengalaman, teknik, strategi, kekuatan, dan juga cara bermain kotor. Tim Swedia yang bernama Parling akan ditugaskan menjaga Zico saat final nanti. Sementara itu Viola mulai kewalahan dalam mengatur strategi untuk Swedia, dan saat konferensi pers lagi-lagi Brazil dihina-hina oleh pelatih Swedia. Come out, score it, just like they did in 1950. Have any plans to contain them? Can't. Sekarang para pemain Brazil memanggil Zico dengan nama Pele karena Jose sudah memberitahu teman-temannya yang lain. Zico yang cukup minder melawan kehebatan Swedia pun menelpon ayahnya dan Dino. Dan Dino ayahnya ingin Zico percaya diri seperti sebelumnya. Ia juga memintanya meningkatkan moral dan semangat teman-teman satu timnya. Karena teman-temannya terlihat sangat lesu, lunglai, dan letih, Zico pun berinisiatif mengajak mereka main oper-operan bola di dalam hotel. Sampai akhirnya Zico sempat bertemu dengan almarhum Pele asli yang sedang asik minum kopi. Melihat timnya oper-operan bola dan mereka terlihat sangat akrab layaknya keluarga, Viola pun mulai merubah pandangannya dan akhirnya sadar bahwa jinggalah yang selama ini menyatukan Brazil. Gerakan yang sangat liar, tidak tertib, namun penuh sukacita dan sangat indah. Viola pun ingin semua pemain melupakan perkataannya dan bermain tanpa tekanan dengan teknik jingga di final esok hari. We'll show them a beautiful game. I want them to see Brazil just as we are. We have one thing in common, the jinga, right? And the expression. Sitting around for. I did not say the practice was comfortable. Singkat cerita, di Stadion Rasunda pada tanggal 29 Juni, pertandingan final antara Brazil dan Swedia pun akhirnya dimulai.
Jutaan pasang mata di seluruh dunia begitu antusias dengan final kali ini karena Brazil melawan sang tuan rumah Swedia di stadionnya yang jelas dinilai lebih mumpuni. Terlihat orang-orang sekampungnya Diko yang menonton pertandingan termasuk sahabat kecilnya Yuri dan Fabinho yang menonton dari penjara. Dari awal pertandingan Swedia sudah bermain cukup kasar. Diko beberapa kali didorong Parling sampai jatuh padahal sedikit lagi akan mencetak gol dan wasit tidak menganggap itu sebuah pelanggaran. Sampai akhirnya Swedia pun berhasil mencetak skor pertamanya. Cemento back to Milton. On his own net. Oh my God! Meskipun kata orang-orang skor pertama adalah skor penentu, tapi Diego sama sekali tidak putus asa dan bermain jauh lebih serius. Dia mulai mengocek tanpa ada keraguan sedikit pun dan membuat tendangan tipu-tipu dengan teknik jingga sampai akhirnya Brazil pun mencetak 2 gol. Semua penonton terbelalak melihat gaya bermain Diko dan teman-temannya yang begitu lincah. Penguasaan bola pun terus diungguli oleh Brazil. Mereka semua menikmati permainan dengan tenang, indah, dan sempat tersenyum di pertandingan. Di pertandingan final tersebut, Diko berhasil mencetak 2 gol, dan tak lama kemudian peluit tanda berakhirnya permainan pun berbunyi. Edson Nascimento atau biasa dipanggil dengan Pele. Di umurnya yang masih 17 tahun, Pele berhasil menyemangati rekan-rekan timnya dan membawa Brazil kepada kemenangan atas Swedia dengan skor 5-2. Dan akhirnya Piala Dunia ke-8 tahun 1958 pun berhasil dimenangkan oleh negara Brazil. 29 Juni 1958 untuk pertama kalinya Brazil menjadi juara Piala Dunia. Pele yang saat itu masih muda seketika pingsan di lapangan setelah peluit akhir berbunyi. Pele merasa kemenangannya sungguh seperti mimpi. Ibunya pun turut bersukacita, begitu juga dengan ayahnya yang mengingatkan janji Pele ketika kecil untuk memenangkan Piala Dunia. Teknik jingga meskipun sempat dianggap berbahaya, tapi pada akhirnya teknik itulah yang diakui sebagai ciri khas Brazil sampai saat ini. Bahkan mampu membawa Diko pada kemenangan Piala Dunia tahun ini. Our first World Cup, June 29, 1958, and became known as the beautiful game. Pele menjadi pemain termuda yang pernah mencetak gol dan memenangkan Piala Dunia, bahkan dirinya dinobatkan menjadi kekayaan nasional oleh Presiden Brazil di tahun 1961. Setelah itu Pele berhasil membawa kembali kemenangan bagi negaranya pada Piala Dunia tahun 1962 dan 1970. Beliau juga menjadi satu-satunya pemain yang pernah memenangkan 3 event Piala Dunia, memiliki total 1.283 gol di sepanjang karirnya dan juga dijuluki atlet terbaik di abad ini oleh Komite Olimpiade Internasional sejak Piala Dunia 1958. Dan gaya jingga Brazil pun terkenal di seluruh dunia.